Halo kepada para sobat Pans. Setelah lama kita tidak bertemu dalam membuat video, kali ini kita akan membahas lagi hal-hal yang sedang trending di bursa. Dan kali ini saya ditemani oleh analis dari Panin Sekuritas, khususnya analis teknikal, Ko Christian Yuwono dari pusat ya kita. Jadi kita tamu hari ini yang akan membantu kita dalam memahami dinamika yang terjadi di pasar modal selama beberapa saat ke belakang. Mungkin kita mulai aja. Halo Ko Christian, gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya? Ya, baik juga. Mungkin kita langsung saja ke materi yang memang sudah banyak ditanyakan oleh para sobat Pans, khususnya memang para investor di Panin Sekuritas Palembang. Kalau sebelumnya mungkin kita membahas dulu bahwa Ko Christian ini kan analis teknikal ya. Boleh mungkin diceritakan secara singkat apa yang membedakan analisa teknikal dibanding analisa yang lain, mungkin fundamental, apa kekhususannya? Jadi kalau analisa teknikal itu ya, basically kita mempelajari psikologi pasar dan supply dan demand gitu. Jadi kalau kita tahu sendiri harga itu yang menggerakkan sebenarnya apa sih ya? Yang harga yang menggerakkan itu sebenarnya ya sesimpel hukum ekonomi gitu. Ketika kita melihat suatu barang, bahkan di luar saham itu ada supply dan demand gitu. Jadi semua barang, semua hal itu dipengaruhi oleh supply dan demand, hukum ekonomi ya. Ketika kita melihat teknikal, itu kita secara tidak langsung tuh kita melihat atau mencoba membaca feeling atau perasaan yang ada di pasar kayak gitu ya. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak kita mau melihat nih pasar sedang ketakutan atau misalnya diberi support ya, misalnya kayak gitu. Sedang ketakutan atau misalnya lagi optimis banget nih, lagi bullish banget marketnya misalnya kayak gitu. Nah itu terus misalnya candlestick yang terjadi di support. Nah itu berarti support ini merupakan penahan yang cukup baik nih untuk suatu saham ini karena ada demand lagi yang masuk ke pasar. Nah itu kan tujuan kita sebenarnya membaca demand dan volume di pasar, itu lah kalau analisa teknikal. Jadi termasuk sebenarnya gini, kalau kita ngomong laporan keuangan itu termasuk ekspektasi terhadap teknikal itu. Jadi kayak kalau kita bilangnya adalah kalau orang pernah dengar tuh seringnya price in nih. Udah price in nih, dividen bakal keluar misalnya apa, price ini bakal ini udah dari teknikal udah kelihatan sebelumnya. Itu perilaku investor yang terbaca atau footprint lah ya, jejak kaki yang kita lihat itu terlihat di teknikal seperti itu. Jadi singkatnya sebenarnya teknikal ini bisa dikatakan dia bisa melihat lebih depan ya, lebih cepat daripada analisa fundamental. Iya, karena kita melihat psikologi pasarnya gitu, seperti itu. Kali ini Sobat Pans mungkin untuk pembahasan kita lebih ke arah teknikal karena memang selama ini kan kita belum membahas secara fundamental, dan kali ini memang karena ada dari analis teknikal kita akan membahas secara teknikal ya teman-teman. Yang pertama ini mungkin yang memang sudah dinotis oleh hampir semua orang investor ataupun trader di pasar modal kita ya. IHSG sekarang range-nya di 6768 dan ini sudah berlaku sebenarnya dari tahun 2021 ya, Oktober 2021. Memang sempat naik 7.000 tapi turun lagi. Jadi memang kalau kita lihat gambaran makronya, IHSG cuma bertahan di range ini. Kalau Oktober 2021 berarti sudah hampir 1,5 tahun kan? Ya. Nah, kalau dari range ini kan memang kita berbicara soal teknikal ya. Dari range bermain di range ini. Bagaimana pandangan terhadap IHSG ke depan? Apakah memang masih akan sideways, dan kalaupun sideways sampai kapan? Apakah kita bisa mengharapkan dia break atas atau malah dia break bawah? Ini kan kita mau lihat long term view-nya dulu ya. Kita lihat long term view di IHSG. Nah biasanya kalau kita lihat dari long term view IHSG, itu kita akan lihat dulu ke long term atau fundamental dari Indonesia. Karena kan ibaratnya kalau laporan keuangan semua PDB dan misalnya kita lihat neraca, lalu misalnya kita lihat GDP-nya kita, nah itu biasa kan ada slightly delay ya, karena perlu waktu untuk report itu keluar dan dirilis ya. Nah untuk ekonomi Indonesia sendiri ya kita cukup optimis ya, karena kita lihat juga Indonesia ini mainly itu komunitas ya yang sebenarnya kalau kita lihat tuh masih merupakan primadona ya, walaupun memang ada koreksi dikit gitu, tapi masih cukup tinggi ya. Dan ini
keuntungan tahun lalu juga belum di-realize dalam laporan keuangannya ya. Jadi kita bisa lihat secara ekonomi, secara neraca itu Indonesia masih kuat. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa memang secara jangka panjang itu masih oke. Namun kalau secara teknikal ya, jangka menengahnya, ini kita lihat sideways sih sebenarnya ya. Iya. Oktober itu bagian. Nah, kalau kita melihat teknikal itu kita sesuai dengan kita punya objektif sebenarnya, karena teknikal itu juga bisa dipakai time frame yang lebih gede gitu. Misal kayak kita mau lihat monthly, itu juga bisa, mau lihat weekly bisa. Nah, ini khususnya kita konteks ngomong daily ya. Time frame daily itu masih bergerak sideways ya memang, dan ini sidewaysnya juga cukup lama ya sebenarnya. Iya, lama banget ini. Kayak bahkan 2022 ya. Iya, 2020 hampir lumayan lama gitu. Kalau kita lihat sebenarnya time frame di agak jauhnya ya. Sidewaysnya memang mungkin ada dari Oktober ya. Iya. Itu tapi kita tarik lagi lebih besar lagi ya. Itu dari kurang lebih di April 2022 itu high peak. Kalau kita lihat di history ya, April 2022 itu peak di 7.350. Lalu kita lihat lagi di September 2022 itu juga peak di 7.300. Itu membentuk istilahnya rectangle pattern ya. Dan dia ketika dia menyentuh 7.300 dia turun ke 6.500. Sama halnya di bulan September naik ke 7.350, turun lagi ke bulan Januari ya, bahkan ke 6.500 ya. Jadi kita lihat 3 kali penurunan dan 2 kali ketahan di resisten di rectangle pattern tersebut kurang lebih. Nah, untuk jangka pendeknya sebenarnya ISG masih aman sih. Masih amannya gimana gini? Kita lihat level all time high-nya itu di 6.500 pada tahun 2021 ya. Yang sebelum Covid. Maksud saya sebelum Covid di 2020 itu kan 6.500 ya. Itu bisa menjadi level support yang penting dan cukup kuat sih sebenarnya. Dan kita lihat ini berkali-kali tetap berhasil diuji kan. Nah, jadi gini, maksudnya adalah kenapa kita lihat ekonomi, kita menggabungkan dengan yang namanya teknikal tadi. Kita lihat apakah mungkin dengan ekonomi yang cukup baik untuk Indonesia itu ISG bisa turun ke 6.200 gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya masih aman kalau dia bertahan di 6.500. Jadi memang kalau bagi yang collect gitu, yang melihat kita coba nih collect di 6.500 tuh masih oke sih, karena ini kalau di technical ya ini strong support sih, karena sudah 3 kali coba di break dalam setahun ini juga mengalami bullish buy rejection gitu, kayak purchasingnya masuk lagi gitu ke pasar, ditampung ibaratnya, dibeli turun tampung, beli turun tampung, seperti itu. Untuk jangka pendeknya kalau dia bisa berhasil break di 6.950 ya, dia bisa ke 7.100 gitu. Tapi kalau dia break di 6.800 dia kan ya ujung-ujungnya kan 6.500 juga gitu. Jadi 6.500 ini support kuat. Tapi bukannya kalau support kuat di tes terus dia bakal dia bakal pecah. Kalau dia memang polanya memang dia mau ngetes terus itu bukannya dia akan pecah juga ke bawah. Oh, ini kan kalau kita lihat rectangle ya, bukan seperti kayak double top sebenarnya. Rectangle. Nah, kalau rectangle ini artinya kan keseimbangan antara buyer dan seller kan. Nah, 6.500 support kuat. Kenapa dianjurkan? Kenapa beli di support kuat gitu ya? Kalau misalnya jebol pun kan dekat support gitu. Oh, resikonya rendah. Dia untuk walaupun kita nggak bisa menjamin garansi, dia risk ratio-nya lebih terjamin. Iya. Dibanding kita ngambil di atas, di break up enggak, di tengah-tengah kita mau itu kita bingung posisi kita di mana. At least kita di 6.500 kalau misalnya yang worst happen kita udah prepare, lebih resiko kita lebih terukur dan kita udah lebih prepare juga. Tapi kalau kita lihat secara ekonomi itu saya melihatnya bahwa harusnya tertahan sih gitu ya. Karena kita melihat ekonomi juga ya kalau masih lebih jangka panjangnya gitu. Jadi kalau dari memang kita melihat dari secara garis besar ekonomi, berarti ISG kita masih kuat, masih ada potensi kalau memang break sideways dia akan naik. Probabilitas dia untuk naik akan lebih gede daripada dia turun. Iya, dengan keadaan ekonomi yang tahunnya lebih positif. Beda dengan teknikalnya, support nih tapi tahunnya negatif kan 2 hal berbeda ya. Jadi kayak fundamentalnya sudah cukup, tahunnya cukup positif gitu, dan kita lihat core inflation juga nggak terlalu tinggi dan bunganya kita bisa keep up sama luar, tapi pertumbuhan GDP kita tetap tinggi. Jadi soalnya kalau kita lihat ya, kalau misalnya secara ekonomi ya, kalau GDP-nya, kalau bunganya dinaikin, itu ada impact ke GDP-nya, which is sekarang ternyata masih
positif, neraca masih positif gitu. Jadi tahunnya masih bagus sebenarnya secara ini ekonomi Indonesia sendiri gitu. Terus kalau memang kita lihat kapan dia mungkin analis sideways? Kapan dia akan keluar? Apakah kita bisa memprediksi bulan-bulan berapa? Nah, ini trikinya di sini. Kita melihat sebagai investor tuh sebenarnya apa perilakunya ya. Kalau kita lihat setahun ini, itu sebenarnya wait and see sih. Kalau bisa dibilang dari perang itu udah setahun ya. Ini cycle setahun. Jadi kurang lebih price actionnya mencerminkan apa yang terjadi di pasar gitu. Yang bisa ditafsirkan apa? Seperti gini. Investor sebenarnya masih melihat kebijakan di US gitu ya. Apakah di The Fed ini hawkish terus? Apakah inflasi ini bisa diperangi gitu, dinormalisasi? Karena tujuan mereka tuh ingin menormalisasi inflasi ya, yang sebenarnya dulu COVID selesai, mereka ingin menaikkan bunga buat nurunin jumlah uang yang beredar. Namun karena perang itu jadi semuanya jadi kacau gitu, supply chain kacau, harga barang naik, jadi inflasinya tambah parah gitu. Jadi ini yang mencoba diperangi gitu. Jadi kekhawatiran secara global mungkin yang dikhawatirkan itu, makanya berpengaruh kepada pasar yang sideways karena mencerminkan bahwa aksinya juga sideways kan gitu. Jadi price in, kalau kita bisa bilang price in, saya rasa price in sih gitu. Jadi kita tinggal wait ya, tinggal menunggunya ya. Iya, karena kita harus lihat keputusan The Fed itu gimana dan inflasinya gimana, yang puncaknya itu masih bisa ada ruang kenaikan gitu loh. Jadi sampai mungkin beberapa bulan, kalau ngomong beberapa bulan, kita bisa tunggu lihat 3-6 bulan mungkin ketika bunganya sudah tinggi, inflasinya turun nggak nih? Karena kita baru bisa lihat ketika begitu The Fed sudah mungkin berimbas melakukan apa ya, quantitative easing ya. Tightening. Soalnya dia kan narik. Narik jumlah. Jadi begitu mereka juga sudah nggak seagresif sekarang, kita baru bisa expect pasar untuk bagaimana lagi. Iya, karena kalau kita ngomong valuasi ya secara financial modeling gitu ya, ini dikit. Ketika bunga dinaikin, ekspektasi return terhadap saham juga naik. Karena ibaratnya gini, sesimpel kalau kita di instrumen yang nggak beresiko lebih tinggi returnnya, kenapa kita taruh di saham? Jadi ekspektasi mereka kalau bunga depositonya jadi 6% ya di saham harus berapa dong gitu. Dia akan keep up lebih naik. Nah, yang which is ini mengakibatkan adanya pindahan aset juga kan, seperti itu ke yang lebih safe. Makanya nanti mungkin akan dibahas ya yang kayak kenapa yang kayak tech itu misalnya kena berpengaruh gitu dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi memang untuk sobat Pans, tapi sekarang price in sudah boleh korek. Iya, sudah boleh untuk level di sini memang sama-sama udah menarik ya. Udah menarik. Untuk kita beli, kita untuk tahan 3-6 bulan lagi Pak ya. Kita tapi memang butuh waktu 3-6 bulan lagi ya. Jadi jangkanya mungkin agak lama ya untuk menahannya. Nggak bisa untuk jangka pendek enggak ya. Jadi ini untuk jangka panjang ya. Menengah ya. Jadi sobat Pans, memang kita berarti menunggu mungkin di Q3, Q2, Q3 kita baru bisa melihat ya bagaimana kemana arah IHSG ke depan. Baik. Jadi menarik memang untuk IHSG. Sekarang mungkin saya akan ke sektoral ya. Kita tujuannya kan untuk startup kan. Ini yang ngisi juga baru 3, ada Goto, Buka dan Beli.